Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Masih di bab Toharoh. Kita sekarang latihan ke-7 ya. Latihan ke-7 bab Toharoh. Kitabu At-Toharoti. Kitab Toharoh. Latihan ke-7 adalah wa al-kullatani homsu mi'ati ritlin bagdadiyin takriban fi asohi. Nah, mari kita ulai ya. Ini bahwa air 2 kulah 500 ritel ukuran Baghdad secara perkiraan di dalam pendapat yang sahih. Nah, kita membahas ini ya. Nah, kemarin kita ulangi sejenak bahwa untuk melakukan pengiroban harus kita lakukan membuat pagar, menentukan jumlah pilihan dulu, kemudian membuat pagar, membuat busur untuk berapa sibeh jumlah yang ada, kemudian sepi ya apakah dilihat ada awamilu, dan ketiganya adalah membukun status atau jabatannya menjadi apa, menjadi mubtada, khobar, fi'il, fa'il atau maf'ul. Nah, sebelum ke sana kita lihat lagi bahwa ada patokan ya. Kita lihat ini patokannya ya, patokan bahwa patokan kita melakukan analisa ya adalah kita lihat huruf ke hurufnya. Huruf dengan isim boleh tidak? Boleh. Kalau misalkan huruf kemudian diikutin isim, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ini jadi jar majrur. Isim dengan isim, boleh nggak? Boleh. Ada dorof madruf, ada mudhof ilaih, ada mausus sifat, ada isyarah musar ilaih. Kalau isim dengan fiil bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Itu adalah mausus sifat ya. Nah, sekarang kalau fiil ke isim tidak boleh ya. Isim ke huruf juga tidak boleh. Jadi ketika kita melihat ada kata berikutnya kita lihat apakah sesuai dengan kaidah ini. Nah, di sini huruf kolom 1 sampai 19 itu adalah huruf ya. Ini 1 sampai 6 awamilul ismi, 8 sampai 11 awamilul mudhari. Ya, 8 sampai 11 awamilul mudhari, kemudian 12 al-istisna, 13 al-atfu, 14 asyartu. Kemudian 15 sampai 16 al-istifham sampai an-nafi. Ya. Nah, dalam kita menentukan kata per kata ini kita harus paham dulu adalah sibeh jumlah itu jar majrur. Jar majrur itu adalah huruf kolom 1 dengan isimnya. Dorof madruf ada huruf kolom 20 dengan isimnya. Isyarah musar ilaih itu adalah huruf 22, kolom 22 dan 23 dengan isimnya. Mausul sileh itu adalah huruf. Nah, ini huruf 21 dengan fiil atau isim. Kemudian mudhof ilaih adalah isim dengan isim. Nakiroh,
domir, dan nakiro al-marifat. Maksud sifat nakiro al-marifat berarti ini adalah isim semua. Nah, kita mau lihat sekarang bahwa 5 langkah mudah dalam i'rab itu adalah analisa jumlah. Jadi jumlahnya ditentuin dulu. Apakah jumlahnya itu kalau misalkan fiil, maka disebut jumlah fiil. Kalau huruf kalimat itu diawali oleh fiil, maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, setelah itu apa? Cari fa'ilnya. Ya, fa'il itu ada 2, fa'il dohir dan fa'il domir. Kalau dohir itu masuk ke dalam kalimat itu. Yang tadi ada tasrifnya itu ya. Huwa, huma, hum. Misalkan seperti itu. Anta, antuna, antum. Dan juga setelah dicari fiilnya, maka maf'ul. Setelah maf'ul ditemukan, maka dia adalah kalimat sempurna. Yang lainnya itu keterangan. Atau kalau belum diajarin, maka itu adalah maf'ul. Kalau dia bukan fiil, maka dia adalah jumlah muftadaiyah. Cari muftadanya, kemudian khobarnya. Setelah muftada dan khobar ini didapat, maka dia menjadi kalimat yang sempurna, ya. Yang lainnya karangan. Nah, setelah analisa jumlah ini, kedua adalah buat busur. Busur itu adalah menentukan ini tadi kata huruf dengan isim. Kita kasih busur. Isim dengan isim, kita kasih busur. Setelah tidak terjadi misalkan isim dengan huruf, maka kita kasih pagar, ya. Itu caranya. Jadi buat pagar memisahkan kata yang tidak bisa berkelanjutan. Kemudian sepi dan kedudukan. Kedudukan itu tadi ya, jumlah mubtadi'iyah, mubtada, khobar, fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ada juga keterangan-keterangannya. Contohnya seperti apa? Contohnya ini misalkan bi ismi. Nah, bi ini adalah jar majrur huruf kolom 1. Ketemu dengan ismun, maka disebutnya bi ismi, bukan bi ismun, tapi bi ismi, bismi. Ismun ketemu dengan ismi, tadinya harusnya ismun, tapi karena dia diawali oleh bi, maka jadi dia ismi. Allahu, harusnya Allahu, karena diawali dengan al-marifat, diawali dengan al, maka i'rabnya hu, tetapi karena ini adalah ismi nakiroh al-marifat membentuk mudhof ilaih. Jadi ini mudhof ilaih tidak boleh selalu jer. Jadi bismillahi. Nah, sekarang al-marifat karena ini udah Allahi, ini adalah mausus sifat al-marifat. Nah, i'rab yang kata pertama dengan yang kata keduanya harus sama. Jadi Allahi ar-Rahmani. Jadi mausus sifat. Nah, ar-Rahmani ketemu dengan ar-Rahimi. Sama al-marifat dengan al-marifat. Maka menjadi mausus sifat. Sehingga i'rabnya ni dan ni. Kenapa ini ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Bukan ar-Rahmanu atau ar-Rahimu. Ya. Begitu. Oke.